Selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik manhwa yang berjudul Max Talent Player. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Diceritakan 10 tahun dalam ingatan Hyuk-jin, tutorial pertama dimulai di Jongno, Seoul. Para monster membanjiri ruang bawah tanah yang terbuka tanpa peringatan, dan tak terhitung jumlahnya yang secara brutal, dan tak mempunyai kesempatan untuk melawan, sehingga para monster membantai manusia. Dan selama seminggu bencana alam terjadi. Dari 150.000 orang yang tewas terjadi hanya di Jongno, dan itu terjadi selama sesi tutorial, dan peluang untuk bertahan hidup hanya 3%. Dan hari itu dikenal sebagai hari terburuk dalam sejarah umat manusia. Namun setelah itu muncullah eksistensi yang namanya yang disebut player. Lalu player dengan cepat menaklukkan monster, dan ruang bawah tanah bencana di Jongno perlahan-lahan dibersihkan, dan juga pergerakan bawah tanah yang berbeda direkam, yang menampilkan rekaman pertarungan player. Dan rekamannya pun digunakan untuk membuat ruang bawah tanah virtual. Berkat hal itu pun para manusia perlahan-lahan keluar dari bencana. Aku hafal semua pergerakan yang tercatat, dan aku menyelesaikan ruang bawah tanah virtual ratusan kali. Faktanya, akan sulit menemukan seseorang yang mengetahui lebih banyak tentang kejadian itu daripada aku. Meskipun aku tahu tidak bisa menjadi player, tapi aku mengingat semua pemain setiap ruang bawah tanah virtual. Karena pada saat itu aku adalah player terbaik di dunia. Setelah mengingat kejadian 10 tahun yang lalu, Hyuk-jin pun kini dihadapkan dengan sebuah layar sistem. Tutorial akan segera dimulai. Player harap bersiap di posisi. Lalu Hyuk-jin pun bergumam. Pemberitahuan muncul dengan bencana alam. Aku hanya tahu tentang mereka secara teori. Tapi dia... sial. Tapi apakah aku benar-benar kembali ke masa lalu? Di saat memikirkan semua itu, tiba-tiba bus yang ditumpangi Hyuk-jin pun bergetar seperti menabrak sesuatu. Lalu dengan berkeringat dingin karena ia tahu apa yang akan terjadi, ia pun bergumam, "Tenang Kim Hyuk-jin, ini terjadi di masa lalu." Tetapi sepertinya yang lain tidak mendengar notifikasi tutorialnya. Jadi artinya aku satu-satunya player di sini. Jadi aku hanya bisa bertahan jika aku menggunakan semua yang aku tahu. Jadi mari kita analisis situasinya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba layar sistem muncul. Nameless Observer memperhatikan tindakan Anda. Nameless Observer mulai tertarik pada Anda. Dengan kebingungan Hyuk-jin bergumam, "Apa? Nameless Observer? Jika itu pengamat tanpa nama, bukankah mereka adalah penjaga?" Lalu layar sistem kembali muncul. Nameless Observer ingin memberi Anda open beta bonus. Hah? Apa beta bonus? Kenapa harus seseorang penjaga? Bukankah aku belum menyelesaikan apa-apa? Seharusnya kan bonus ini berikan kepada ranked terkenal. Dikisahkan guardian atau penjaga, mereka adalah makhluk yang memandang rendah player, karena nasib seseorang player ditentukan oleh bonus dan bantuan yang diberikan penjaga kepada mereka. Dan guardian ada dalam dimensi atas para player. Karena itulah sebabnya mereka menggunakan nama panggilan untuk menghubungi para player. Sembari melihat layar sistem di depannya yang tertulis, "Melalui open beta bonus Anda diberikan pandangan yang tenang." Setelah membaca sistem itu, Hyuk-jin bergumam, "Betapa anehnya. Mungkin berkat bonusnya, tapi tiba-tiba aku merasa tenang. Kayaknya aku lihat dari sudut pandang orang ketiga, dan aku merasa tidak memihak pada situasi tersebut." Lalu layar sistem pun muncul kembali. Tutorial quest akan dimulai dalam 10 detik. Dan waktu mundur pun langsung dimulai. Setelah melihat waktu mundur, Hyuk-jin pun merasa terkejut. Sial, ini lebih cepat dari pikiranku." Lalu Hyuk-jin pun berteriak, memberitahu semua orang yang ada di dalam bus, "Kalian tidak bisa keluar, semua menunduk, karena itulah satu-satunya cara bagimu untuk bertahan hidup." Setelah Hyuk-jin berteriak, tiba-tiba layar sistem muncul kembali. "Nameless Observer sudah mulai tertarik padamu."
Di saat hitungan mundur sudah selesai, tiba-tiba seseorang dengan sepasang sayap keluar. Lalu ia pun berkata, "Salam, namaku Xenia, sang intermed administrator. Mulai sekarang Anda semua berada di tutorial." Lalu layar sistem muncul. Quest tutorial bertahan hidup di dalam tutorial selama 7 hari. Anda tidak dapat meninggalkannya di dalam tutorial. Kesulitan berikutnya akan ditentukan berdasarkan jumlah yang berhasil bertahan. Setelah membaca sistem itu, Hyuk-jin pun bergumam, "Aku sempat ragu, tapi aku benar-benar kembali ke masa lalu, dan ini adalah saat momen bencana besar terjadi." Sementara itu, penumpang di dalam bus yang tidak mengetahui apa yang terjadi sebenarnya, mereka pun mempertanyakan apa yang telah terjadi. Lalu dengan wajah dinginnya, Xenia menanggapi, "Anda hanya perlu mengumpulkan kekuatan untuk bertahan dalam quest tutorial." Di saat mereka asik berdebat dengan Xenia, tiba-tiba seseorang dengan cat merah di wajahnya menabrak kaca bus. Alhasil penumpang di dalam bus semuanya pada terkejut dan ketakutan. Berbanding terbalik dengan Hyuk-jin, dengan melihat situasinya, Hyuk-jin dapat menganalisa bahwa menanamkan ketakutan dengan melemparkan mayat manusia ke sekeliling itu adalah strategi yang digunakan oleh mereka, yaitu goblin. Lalu sistem pun muncul bersamaan dengan datangnya para goblin. Terdeteksi suara jeritan dan gerakan pasukan goblin menjadi bersemangat. Serangan goblin pertama telah dimulai. Pasukan goblin telah mulai menyerang distrik Jongno. Di saat para goblin menyerang, penumpang di dalam bus pun pada ketakutan dan depresi. Lalu Hyuk-jin pun bergumam, "Setelah 10 tahun serangan manusia menemukan hari terbaik untuk bertahan dari serangan goblin pertama. Pertama-tama menghadapi goblin secara langsung adalah hukuman mati. Dan bahkan jika mereka tak ada apa-apanya dalam 10 tahun, tidak mungkin aku melawan mereka dalam tutorial. Goblin secara fisik jauh lebih kuat daripada manusia. Setelah beberapa lama goblin itu menyerang, akhirnya satu goblin dapat menghancurkan pintunya. Lalu orang berambut coklat berkata, 'Pintunya pecah, semua orang ayo kita keluar.' Namun dengan cepat Hyuk-jin menimpali, 'Aku akan mengatakannya sekali lagi, semua orang turun dan tetap diam. Dan dengarkan aku, jika kalian ingin hidup.' Di saat Hyuk-jin mengoceh, seseorang bocah botak berteriak kepada Hyuk-jin, 'Apa yang kau bicarakan? Bagaimana kita bisa tetap diam dengan apa yang terjadi di luar?' Orang di sampingnya menimpali, 'Mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Jadi ayo keluar dari sini.' Setelah melihat kondisinya, Hyuk-jin pun bergumam, 'Ah sial, sudah terlambat.' Mereka bahkan tidak mempertimbangkan untuk tetap diam. Lalu tiba-tiba layar sistem muncul di saat-saat genting. 'Nameless Observer mengamati tindakanmu dengan penuh minat. Status window diaktifkan. Inventory diaktifkan.' Setelah mendapatkan notifikasi, Hyuk-jin pun terkejut. 'Apa? Status window?' Lalu Hyuk-jin pun mengaktifkan status window-nya. Nama Kim Hyuk-jin, player level 1, title 0, konstitusi 10, agility 11, perception 11, willpower 13 dalam kurung 30, intelligence 12, strength 10. Lalu Hyuk-jin bergumam, 'Jadi ini kondisiku saat ini, tapi mengapa statiku begitu tinggi? Tapi aku dengar bahwa statik raja pertama rata-rata 9 selama tutorial.' Di saat Hyuk-jin masih fokus melihat statusnya, tanpa diduga para goblin sudah merangsak masuk ke dalam bus dan langsung membantai para manusia yang berada di dalam bus. Berbekal ingatan di masa lalu, dengan sigapnya, Oh Jin pun pura-pura mati untuk bertahan hidup. Dan tak butuh waktu lama setelah goblin itu pergi, menyangka Hyuk-jin sudah mati, sebuah layar sistem muncul. Open beta bonus. Kaum Observer A mulai berlaku. Lalu setelah mendengar notifikasi dari sistem, Hyuk-jin pun sadar dari pura-puranya. Lalu ia bergumam, 'Syukurlah, itu berhasil.' Lalu selesai pembantaian yang menyisakan Hyuk-jin, sebuah aura hijau muncul di sebuah bus yang Hyuk-jin tepati, dan aura hijau itu pun disebut
zona aman berdasarkan kondisi di dalam tutorial, dan salah satunya berada di dalam bus. Lalu Hyukjin pun bergumam, untuk memenuhi kondisi keamanan meskipun kau perlu tetap diam. Tetapi aku khawatir karena setiap gerakan menyebabkan kondisi gagal. Tapi entah bagaimana aku bisa tetap tenang. Mungkin ini berkat bonus yang aku dapat dari Guardian. Tetapi aku tak tahu mengapa mereka memberiku bonus. Tapi aku bertahan sedikit lebih lama berkat itu. Dan juga jika pengetahuanku di masa depan benar, maka serangan goblin pertama seharusnya berlangsung sekitar 10 menit. Dan mereka butuh sekitar 5 menit untuk masuk ke dalam bus. Jadi aku akan bisa bertahan hidup kalau aku bertahan lebih lama lagi. Akan tetapi tanpa diduga, seekor goblin menghampiri tubuh Hyukjin. Lalu dengan mencengkram kepala Hyukjin, sang goblin itu pun tertawa sangat menyeramkan. Dan sedetik kemudian goblin itu pun menjilat pipi Hyukjin, seolah-olah ia akan memakan Hyukjin. Sementara itu dalam kondisi menegangkan, Hyukjin pun bergumam, "Ah, jangan bergerak. Aku harus tahan. Semua ini akan berakhir jika aku bertahan sampai akhir. Dan aku akan selamat." Tiba-tiba di saat Hyukjin digrepe-grepe, layar sistem muncul. "Kaura Zeus Leon King ingin memberimu kesempatan." Mendengar notifikasi dari sistem, sontak Hyukjin membuka mata lalu ia bergumam, "Guardian yang berbeda. Jika itu Kaura Zeus Lion King." Sebelum melanjutkan gumamannya, Hyukjin pun langsung diberikan eliksir berwarna hijau. Bersamaan dengan sebuah layar sistem muncul. "Courageous Leon King telah mengirimkanmu eliksir kekuatan tinggi. Courageous Leon King menantikan untuk melihat keberanian Anda." Eliksir kekuatan tinggi adalah sebuah hadiah dari Raja Singa Pemberani. Bonus open beta ini akan bertahan selama 10 menit. Dapat meningkatkan strength sebanyak 6 poin untuk sementara. Sembari melihat eliksir, Hyukjin bergumam, "Dua bonus open beta dan eliksir ini meningkatkan strength sebanyak 6 poin. Dijelaskan saat level seorang player meningkat, dia dapat 2 bonus stat. Dan apabila memakai eliksir ini, sama saja dengan strength milikku meningkat sebanyak 3 level. Setelah itu, Shin pun kembali lagi kepada Hyukjin. "Kalau begitu, jika aku melawan para goblin di sini, mungkin aku punya cukup kekuatan untuk menang." Tetapi setelah melihat layar sistem, Hyukjin pun bergumam kembali, "Apa? Guardian menyuruhku untuk bertarung? Dasar Guardian gila. Kau pikir aku akan setuju begitu saja? Ini hanya tersisa beberapa detik sebelum raid berakhir. Jadi aku bisa selamat. Aku dapat menghindari melakukan hal konyol ini." Di saat memikirkan untuk menyangkal keinginan Raja Singa Pemberani, tiba-tiba layar sistem muncul. Sang Raja Singa Pemberani meminta pertukaran dengan administrator menengah. Secara tiba-tiba Hyukjin disedot ke dimensi lain dan Hyukjin pun bertemu dengan Senia, sang administrator. Senia berkata, "Menurut saran sang Raja Singa, aku akan merubah tempat tutorialnya." Dengan geramnya Hyukjin bergumam, dia bahkan bertukar dengannya. Sial, Raja Singa Pemberani. Dijelaskan bahwa di antara banyaknya Guardian, sang Raja Singa sangat terkenal. Dia adalah Guardian yang tertarik dengan keberanian, ceroboh, semangat tantangan, dan gairah pemain yang tak berguna. Tapi sayangnya, dia juga bajingan jahat yang senang melihat player menderita dan menghadapi kesulitan, selagi terlibat dalam keberanian yang sembrono. Dan menurut wataknya yang ingin Raja Singa lihat sebenarnya ialah penghapusan zona aman kondisional. Lalu Senia berkata kembali, pertukaran dengan Raja Singa telah ditentukan. Dan menurut permintaannya, zona aman kondisional akan dihapus selama 30 detik. Lalu Hyukjin menyela dan ia pun berkata, "Hei, jika Guardian memaksa mengubah skenarionya, maka harusnya ada hadiah yang sesuai untuk player yang terlibat. Apa kau menyuruhku diam dan puas hanya dengan satu elisir kekuatan tinggi? Dan seharusnya kau tidak bisa mengabaikan aturan khususnya jika nyawaku dipertaruhkan. Dan apa kau tahu, mengabaikan komandemen itu buruk bukan?" Lalu sebuah layar sistem muncul. Sang pengamat tak bernama menunjukkan kekagetannya.
Sang Raja Singa tetap diam. Sementara itu Xenia menjawab perkataan Hyuk-jin. Apa kau baru saja bilang komandemen? Ya, itu bukan komplain tak beralasan di situasi sebahaya ini. Lalu Hyuk-jin bergumam. Wajar saja, dia terkejut karena hukum dan komandemen aslinya belum diungkap sampai 7 tahun setelah tutorial. Dengan terkejut setelah mendengar tanggapan Hyuk-jin, Xenia berkata, bagaimana kau bisa tahu tentang komandemen? Dengan tatapan serius, Hyuk-jin menjelaskan, memangnya itu penting. Player tidak perlu menjelaskan cara mereka bermain. Ditambah kita sudah bicara selama 10 detik. Dan 10 detik waktuku di zona aman telah hilang. Maka kau harus mengkompensasi itu juga. Jadi apa aku salah? Dengan kebingungan, sang administrator Xenia menanggapi, player Kim Hyuk-jin, kau benar. Berdasarkan komandemen, aku akan meningkatkan durasi zona aman sebanyak 10 detik. Setelah pembicaraan kita selesai. Dan juga aku akan memberikanmu kompensasi dengan sesuatu yang berhubungan dengan perubahan skenario. Lalu layar sistem pun muncul bersamaan barang-barang yang diberikan oleh Xenia. Pelumas berkualitas tinggi ini dapat digunakan untuk mengasah mata pisau atau pemakaian lain. Pedang besi karatan yang berat. Kau tak seharusnya mengharapkan banyak kematian darinya. Attack power 2-5 poin. Setelah mengambil barang-barang pemberian Xenia, Hyuk-jin bergumam. Ini semua kompensasi untuk perubahan skenario. Yah, aku ambil yang ku bisa. Setelah itu pun Hyuk-jin kembali ke tempat asalnya, yaitu di mana sebuah bus. Lalu ia pun bergumam kembali, semua untuk 10 detik yang harus kusebut komandemen dulu. Sementara itu rombongan goblin yang akan menyerang tiba-tiba berhenti setelah layar sistem muncul. Gelombang goblin pertama telah berakhir, dan setelah sistem muncul dan penyerangan berakhir, para goblin pun lekas kabur dan kembali ke habitatnya. Sementara itu setelah Hyuk-jin keluar dari dimensi administrator, ia bergumam, bagus, goblinnya pergi. Berkat pembicaraan tadi aku dapat kemudahan tanpa harus memakai zona aman kondisional. Dan aku berhasil selamat tanpa bertarung. Lalu layar sistem muncul. Sang Raja Singa pemberani sangat kecewa. Setelah melihat sistem itu, Hyuk-jin bergumam, dasar Raja Singa bodoh. Dan tak lama kemudian Hyuk-jin pun merasa mual setelah melihat di sekelilingnya bergelimangan mayat. Lalu Hyuk-jin pun bergumam, sial, aku harus tetap sadar dan cukup fokus bertahan hidup. Karena tutorial itu seperti seminggu dalam neraka. Dan jika aku ingin selamat selama seminggu, maka aku butuh air dan makanan daripada apapun. Dan karena itu, Toserba yang jaraknya 300 meter jauhnya sekarang jadi prioritas utamaku. Aku mempelajari tempat ini selama 3 tahun, jadi aku harus mengingatnya. Jadi aku harus bergerak cepat, jika tidak aku akan tertangkap kembali jika aku tidak cepat. Sementara itu, di lain tempat ada seseorang yang masih selamat dan ia pun berteriak, "Tolong, ada yang terluka di sini. Seseorang tolong bantu aku." Dan tak jauh dari tempat orang itu, ternyata Hyuk-jin mendengar teriakan pria itu. Lalu Hyuk-jin pun bergumam, tampaknya ada orang lain, tapi aku tak tahu mereka di mana karena kabut ini. Lalu tak lama Hyuk-jin berlari mencari letak orang yang berteriak itu. Hyuk-jin pun istirahat sejenak di sebuah mobil. Lalu ia sejenak bergumam, apakah skill bonus yang kuterima sebelumnya yang jadi alasan mengapa aku bisa tetap tenang dengan semua mayat di sekitarku. Tiba-tiba Hyuk-jin pun terkejut ketika melihat sebuah tangan yang berada di bawah mobil. Ah sial, aku menginjak mayat lah. Sebelum melanjutkan perkataannya, tiba-tiba seseorang berkata, tolong aku, kumohon, tolong aku." Ternyata tangan itu adalah milik dari orang yang meminta tolong, dan ia masih hidup. Dengan terkejut, Hyuk-jin bergumam, apa? Ada survivor lainnya? Tetapi kenapa ada goblin di sampingnya? Harusnya mereka sudah hilang setelah gelombang pertama berakhir. Apa ini semacam error? Dengan menangis menatap Hyuk-jin, wanita itu pun masih meminta tolong kepada Hyuk-jin untuk diselamatkan. Akan tetapi chapter ini pun cukup sampai di sini. Tunggu kelanjutan ceritanya hanya di My Chris Channel. Sampai jumpa kembali. Bye bye.